warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'd kaifa halukum Alhamdulillah bi khair ala kulli hal. Bagaimana kabar Ustazah? Bagaimana Ustazah? alhamdulillah bi khair Alhamdulillah di sore hari ini kita dipertemukan kembali di majelis online ini. Semoga semuanya sehat walafiat. Ada yang izin ya? Banyak yang izin ya? Musim liburan. Iya, Ustazah. Ustazah. Ini di sini nggak ada ini ya? Nggak diliburkan ya? Di majelis apa namanya ini? Kim. Muslim. Bukan lebaran Ustazah. Kalau lebaran libur, kalau libur terus Ustaz Talibannya Iya juga ya. Banyak liburnya, Masya Allah. Udah lama liburnya tuh Ustazah. Kalau di Lampung ini libur lagi kami, jadi udah banyak bener liburnya. Kayaknya kemarin libur lagi. Bisa gimana caranya Ustazah? Libur lagi. Kalau di RTBA Rumah Quran di Lampung ini kan menyesuaikan anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak libur, biasanya ibu-ibunya juga ikut libur. Kalau di sini Talibannya pada belajar Ustazah. Masya Kalau liburnya pada libur lagi gitu. Betul, karena kan lewat online ya, jadi nggak mau kemana pun bisa ya. Iya Ustazah. Bukan offline. Tuh Umu Keke lagi safa tuh Masya Allah di kereta api. Masya Allah. Ya, saya di kereta api kayaknya rugi kalau nggak ikut, selama masih bisa ikut aja. Ya Allah. Sering keluar kota kayaknya ibu Alhamdulillah Masalah jazakallah khair. Alhamdulillah. Amanillah semuanya yang lagi safar, yang lagi di rumah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan juga dalam urusan kita sekalian. Amin. Kita lanjut ya. Kemarin sudah sampai di surah Al-Ma'arij ayat 18 ya, betul ya? El. Insya Allah hari ini kita lanjut di ayat 19, tapi sebelumnya kita seperti biasa murajaah dulu. Silakan saya mau murajaah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, saya mohon perlindungan dari godaan syaitan dan jin yang Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ismi nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Al-Ma'arij ayat 8. Yauma takunu sama ukal muhal. Yauma pada hari takunut menjadi sama langit kalmuhal, seperti cairan perak atau seperti cairan tembaga. Ya, Masya Allah. Watakunu jibalu watakunu dan watakunu terjadilah jibalu gunung-gunung kalian seperti bulu-bulu berterbangan. Wala yas'alu hamimun hamimah. Wala dan tidak yas'alu menjadi seorang teman hamimun, seorang teman akrab kepada hamiman, teman akrab yang lain. Sadaqallah. Barakallahu fiik, insyaallah. Selanjutnya silakan nomor 2. Baik, ya, mohon bimbingan ya Ustazati. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Ma'arij ayat 8 sampai 10 Ustazati. Nah.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yauma takunus sama'u kalmuhl. Yauma pada hari takunu adalah as-sama'u langit kalmuhli seperti leburan perak. Wa takunul jibalu kal'ihn. Wa takunu dan adalah al-jibalu gunung-gunung kal'ihni seperti bulu. Wala yas'alu hamimun hamima. Wala dan tidak yas'alu menanyakan hamimun teman akrab, hamiman teman akrab. Maha benar Allah Jadi dengan segala firman-Nya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan Ya. Ayat berapa? Sama ayat 8 sampai 10 insyaallah. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yauma takunul Yauma takunus sama'u kalmuhl. Pada hari takunu sama ingatlah ketika langit seperti kalmuhl seperti cairan tembaga. Ya. Batakunul jibalu kal'ihn dan takunu menjadi takunul jibalu gunung-gunung kal'ihn seperti bulu-bulu beterbangan. Iya. Yas'alu Wala yas'alu hamimun hamima dan tidak ada seorang teman pun yang hamimun hamima saling menanyakan kepada teman yang lainnya. Barakallahu fiik. Ya, jazakillah khair. Wa jazakillahu khairan. Selanjutnya Nomor 4 nggak ada ya, nomor 5. Ya udah nomor 4 saya ya. Oh, ya, Kalau nggak ada. Ya nggak ada di sini, Afwan. Baik. Saya itu apa? 14 sampai 17. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man fil ardi jami'an summa di Isti'adzah dulu, bismillah. Wa man fil ardi jami'an summa yunji. A'udzubillah ya. Udah dalam hati tadi udah waman dan siapa ya sudah waman dan siapa fil ardi di bumi jami'an semuanya jami'an seluruh ya sudah ya, sama. jami'an seluruh tuma kemudian yunji menyelamatkannya ya Ustaz. Iya, menjadi tebusan ya. Nah, menyelamatkannya.
kalla innaha lagho. Kalla, sekali-sekali tidak, innaha, sesungguh dia, lagho, lagho neraka, api neraka yang bergejolak ya Ustazah. Iya, betul. Lalu bergejolak. Apinya bergejolak. Api yang bergejolak. Nazza'atal lisyawa. Nazza'ah yang mengelupaskan lisyawa, terhadap kulit kepala. Tada'u man adba tada'u man adbaru wa tawalla. Tada'u yang memanggil, man siapa, adbaro orang yang membelakanginya ya Ustazah. Wa tawalla dan berpaling. Ya. Sudah. Kelas? Kelas sampai 17 aja Ustazah. Ya, baik. Barakallahu Terima fiik. kasih Ustazah. Selanjutnya? Selanjutnya Ana Silakan. Ustazah. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi nah. wabarakatuh. Mohon bimbingannya Ustazah. Ayat Waalaikumsalam. sampai ayat 13. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi izim bibani. Yubassaruna mereka saling melihat, hum mereka, yawaddu ingin, al mujrimu orang-orang yang berdosa, lau sekiranya, yaftadi ia menebus, min dari azab atau siksa, yaumi izi pada hari itu, biyaminih dengan anak-anaknya. Wa sahibatihi wa akhi, wa sahibatihi dan dengan istrinya, wa akhi dan dengan saudaranya, wa fasilatihi allati tu'wi, wa fasilatihi dan keluarganya, allati sehingga, alati maksudnya alati dan ya, yang allati yang yu'wi melindunginya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Barakallahu fiik. Barakallah. Masih ada yang belum baca? Ana saja mohon bimbingannya. Iya, silakan Om. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 11 sampai dengan 13. Yubassarunahum yawaddul mujrimu yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi izin bibani. Yubassarunahum mereka saling melihat, yawaddu ingin, al mujrimu orang yang berdosa, lau sekiranya, yaftadi ia menebus, min dari azab yaumi izin pada hari itu, bibani dengan anak-anaknya. Wa sahibatihi wa akhi, wa sahibatihi dan istrinya, wa akhi dan saudaranya, wa fasilatihi allati tu'wi, wa fasilatihi dan keluarganya, allati yang tu'wi melindunginya.
Allahumma Iya. arhamna bil Quran. Barakallahu fiik. Selanjutnya, Allah saja. kholas. Nah, Ya. kita lanjut di ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza massahu syarru jazu'a. Idza apabila massahu menimpanya, massahu menimpanya. Ini bagi orang-orang yang kafir ya. Ada lanjutannya. Idza apabila orang-orang kafir itu menimpanya asyarru, kesusahan, jazu'a, berkeluh kesah. Itu apabila dia, orang-orang kafir itu ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Wa idza, dan apabila massahu, ya, menimpanya atau dia mendapatkan al khair, kebaikan, manu'a. Jadi al khair itu kebaikan atau kegembiraan atau nikmat, ya. Manu'a, dia menahan atau dia amat kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Alladzina, orang-orang yang hum, mereka, ala, atas, sholatihim, sholat mereka, daimun, daim. Daim itu selalu atau menetapi, menetap. Terus menerus ya. Daimun, terus menerus. Ya. Artinya yaitu orang-orang yang mereka mengerjakan sholat terus menerus. Ya. Maksudnya tidak pernah bolong-bolong sholatnya. Jadi mereka melakukan sholat itu dalam keadaan terus, ya, tidak pernah tertinggal. Daimun. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Walladzina, dan orang-orang yang fi amwalihim, fi pada atau di dalam, amwalihim harta-harta mereka, haqqum ma'lum, memiliki hak yang tertentu, memiliki bagian tertentu. Maksudnya apa? Itu orang-orang yang memiliki harta, maka hartanya itu memiliki atau memiliki hak bagian tertentu. Kepada siapa? Lisaili wal mahrum. Lisail, yaitu untuk orang-orang miskin, as-sail, baik yang meminta, jadi untuk orang-orang yang miskin, fakir miskin, lisail, fakir miskin, meminta-minta, kemudian wal mahrum, dan orang yang tidak mau meminta. Jadi ada orang yang miskin, ketika dia memiliki kekurangan, maka dia minta, dan ada pula orang yang memiliki kekurangan tapi menjaga dirinya dari meminta-minta. Ini maksudnya. Tidak mau meminta-minta. Jadi lisaili wal mahrum. Lisail yaitu orang miskin yang meminta, wal mahrum dan orang yang tidak meminta. Orang yang kekurangan tapi tidak meminta. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin.
Walladzina dan orang-orang yang yusaddiquna. Mereka membenarkan atau mereka percaya biyaumiddin dengan adanya hari pembalasan. Dengan adanya hari pembalasan. Selanjutnya, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Walladzina dan orang-orang yang mereka min adabi dari adab rabbihim Rabbnya Rabb mereka musyfiqun takut. Mereka orang-orang yang takut. Jadi orang-orang yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, azab Rabb mereka. Kemudian inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Inna sesungguhnya adzaba rabbihim. Adzaba azab atau siksaan rabbihim Rabb mereka ghairu ma'mun tidak mereka tidak merasa aman. Ya, ghairu tidak, ma'mun merasa aman. Ini ciri-ciri orang-orang yang beriman. Walladzina hum li furujihim hafizun. Walladzina dan orang-orang yang mereka li furujihim. Li. Di sini ada huruf menunjukkan kepemilikan. Li furujihim ya. Bagi kemaluan mereka hafizun mereka jaga. Mereka menjaga. Mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Illa kecuali ala azwajihim terhadap istri-istri mereka. Ya, terhadap istri-istri mereka au ma malakat atau apa itu budak ya? Au ma malakat atau budak yang mereka miliki. Aimanuhum itu budak. Fa'innahum karena sesungguhnya mereka ghairu malumin tidaklah tercela. Bukanlah tercela. Famani batagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Famani batagha maka barang siapa yang ibtagha ya mencari. Maka barang siapa yang mencari wara'a selain atau di belakang al-adun maksudnya dzalika yang demikian itu maksudnya siapa yang mencari kesenangan di luar ya selain dari istri atau budak yang mereka miliki ya faulaika maka mereka itulah mereka al-adun orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina dan orang-orang mereka li amanatihim terhadap amanat. Ya, terhadap amanah mereka. Terhadap amanah yang dipikulkan kepada mereka wa ahdihim dan janji mereka ra'un mereka pelihara. Walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Walladzina hum
dan orang-orang yang mereka ya, bisyahadatihim dengan kesaksian mereka, bisyahadatihim dengan kesaksian atau memberikan kesaksian, qaimun, orang-orang yang menegakkan. Qaimun, orang-orang yang menegakkan. Maksudnya apa? Orang-orang yang memberikan kesaksian betul-betul mereka jujur. Ya. Qaim, mereka tegakkan apa yang mereka jujur terhadap apa yang mereka persaksikan. Gimana? Enggak. Lanjut. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Walladzina, dan orang-orang yang hum, mereka, ala salatihim, atas salat mereka, yuhafizun, mereka jaga. Jadi ciri orang yang beriman selanjutnya adalah orang-orang yang memelihara salatnya. Ulaika fi jannatin mukramun. Ulaika, mereka itulah, fi jannat, di dalam surga, mukramun, mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Baik, kita kembali di ayat 19. Jadi hari ini banyak ya ayatnya yang kita bahas karena bersambung. Ini 22. Innal insana, sesungguhnya Saya ulang manusia. kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Jadi sebelumnya kemarin kita sudah membahas ya tentang orang-orang yang kafir, mereka tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Ya, kemudian ketika mereka diperingatkan tentang hari kiamat, mereka mengatakan bahwa ya tidaklah yang mereka baca itu ya tidaklah yang apa yang ada di dalam Al-Quran itu melainkan dongengan atau cerita-cerita zaman dahulu. Ini adalah perkataan orang-orang yang kafir. Sehingga kelak nanti di hari kiamat, ketika mereka manusia ini adalah orang-orang yang kafir beserta dengan jin yang kafir, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam menjadi bahan baku api neraka, juga menjadi bahan bakarnya. Jadi ada dua. Bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu adalah manusia ini adalah bahan bakarnya, juga yang dibakar. Maka ketika di dalam neraka itu dipanggil, ya, ditanyakan oleh para malaikat, ya, yauma naqulu li jahannama halim tala'at, ya. Pada hari itu malaikat penjaga neraka itu bertanya kepada neraka, wahai neraka, apakah kamu sudah penuh? Ya, apa yang dikatakan oleh neraka? Wa yaqul hal mim mazid, apakah masih ada tambahan lagi? Jadi di sini seolah-olah neraka itu haus, ingin masih menambah lagi, siapakah mereka orang-orang yang kafir ketika di dunia, maka masukkan terus, masukkan. Ya. Maka di ayat yang selanjutnya ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana cara menghindar dari sifat buruk, ya, dari sifat buruknya orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan, ya. Sesungguhnya manusia itu diciptakan halu'a, ya. Suka mengeluh, ya. Dalam tafsir Al-Muyassar, para ahli tafsir berkata bahwa innal insana jubila 'alal jaza wa syiddatil hirs. Sesungguhnya manusia itu suka berkeluh kesah, ya. Dan sangat kikir, ya. Dan sangat kikir. Maka kata halu'a menurut Imam Ibnu Asyur dalam tafsirnya, kata halu'a ini adalah sikap tidak bisa mengendalikan diri. Sikap seseorang ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian,
ujian kekurangan, ya, ujian kesulitan, maka orang-orang yang tidak beriman itu sulit mengendalikan diri sehingga banyak berkeluh kesah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-20, ya. Jadi halu'a di situ meliputi dua hal. Yang pertama, ya, suka berkeluh kesah. Kemudian yang kedua adalah idza massahu syarru jazua. Ya. Idza massahu syarru jazua. Apabila ditimpa apa tadi? Ya. Ya, yang pertama adalah idza massahu syarru jazua, apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, ya. Idza asabahul makruh wal usr. Apabila ditimpa sesuatu yang dia tidak suka, ya. Dia tidak sukai atau kesulitan, fahuwa katsirul jaza wal asa. Dia banyak berkeluh kesah dan putus asa. Jadi seolah-olah tidak ada lagi kebahagiaan di depannya. Ya. Ketika diberikan ujian kesusahan, maka dia menyalahkan dirinya. Jadi orang yang suka berkeluh kesah sampai nanti akhirnya putus asa, ini akan muncul sifat-sifat buruk, ya, sifat-sifat buruk terjadi pada diri seorang. Kenapa? Karena tidak bisa bersabar. Padahal seharusnya bagi orang-orang yang beriman, ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Senantiasa saling berpesan, saling menjaga, saling menasihati untuk senantiasa bersabar, menetapi kesabaran. Dan ini sangat sangat tidak mudah, ya, sangat sulit, ya. Jadi orang-orang yang muncul, orang-orang yang suka mengeluh ini, ya, suka mengeluh dan berputus asa, nanti akan muncul sifat-sifat buruk seperti tidak bisa bersabar. Kemudian nanti setelah itu karena tidak bisa bersyukur, ya, karena orang-orang yang ditimpa musibah itu, ya, orang-orang yang beriman ketika ditimpa kepada mereka itu musibah, maka mereka itu akan bersabar. Kemudian yang kedua, sifat mereka itu adalah tetap bersyukur. Jadi bersyukur itu tidak pernah lepas dari orang-orang yang beriman, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Sehingga nanti muncul karena tidak sabarnya tadi, suka berkeluh kesah, maka nanti akan muncul suudzon. Suudzon kepada siapa? Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi seolah-olah Allah meninggalkan dia, ya. Allah tidak penyayang. Inilah sifat-sifat yang muncul bagi orang-orang yang tidak bisa bersabar ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada kesyukuran di dalamnya. Kemudian nanti setelah itu akan muncul suudzon kepada orang lain. Kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang lain. Karena kamu sih, karena ini, karena itu, ya. Bahkan nanti akhirnya akan muncul sifat suudzon kepada diri sendiri. Sehingga tidak jarang kita melihat banyak sekali manusia yang putus asa hingga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kenapa? Karena suudzon tadi. Suudzon sampai akhirnya nanti suudzon kepada diri sendiri. Kenapa? Karena tidak ada rasa syukur di dalam hatinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW selalu memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa selalu bersyukur. Apapun keadaan, selalu bersyukur. Maka ketika seorang itu ditimpa kesusahan, maka alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan ini sangat sulit sekali seseorang itu mengucapkan kata alhamdulillah ketika tidak dalam keadaan baik-baiknya menurut dia. Padahal bisa jadi apa yang ditimpakan kepada mereka itu ada hikmah di belakangnya, ya. Ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk dirinya. Kemudian yang kedua, di ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza massahul khairu manu'a. Ya.
apabila mereka ditimpa ya kebaikan, ya, apabila mereka mendapatkan kebaikan, jadi al-khair di sini sama seperti ketika di dalam surah apa ya, surah Al-Insyirah, surah Syarh, ya, itu disebutkan di situ al-khair juga, ya. Maka al-khair di sini orang-orang Arab biasanya kalau menyebutkan al-khair itu selalu menjurus kepada harta. Ya. Jadi khair itu kebaikan itu identik dengan harta. Maka di sini diartikan bahwasanya apabila mereka mendapatkan harta manu'a, ya. Mereka menjadi kikir, ya. Dalam tafsir disebutkan wa idza asabal khairu wal yusr, ya. Mereka ketika mendapatkan kebaikan, mendapatkan harta dan kemudahan segala urusannya, bahwa kathirul man'u wal is. Ya. Mereka menjadi kikir dan menahan, ya, menahan harta tersebut. Maksudnya apa menahan di situ? Tidak memberikan haknya. Karena ketika orang mendapatkan harta, maka harta di situ itu bukan milik kita semua, ada hak untuk dikeluarkan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir itu adalah pertama, idza massau syarru jazua wa idza massaul khair manu'a, ya. Jadi kalau ditimpakan kepada mereka keburukan, ya, sesuatu yang dia tidak senangi, maka dia berkeluh kesah. Kemudian yang kedua, mereka ketika ditimpakan kepada mereka diberikan sesuatu yang menggembirakan, ya, diberikan sesuatu yang diberikan harta manu'a, maka dia menahan hal tersebut. Kadang-kadang manusia itu mengatakan, saya kemarin itu kan susah, tidak ada yang menolong saya. Ya, maka disinilah mereka juga tidak mau menolong orang lain. Padahal seharusnya ketika orang yang menyadari, ketika kita diberikan ujian tidak ada yang bisa menolong kita, maka ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan, maka jangan sampai kita balas dendam hal tersebut. Ya. Wal'iyadzubillah. Maka di sini kata manu'a itu artinya adalah kikir. Ya. Ketika diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian dengan kelebihan harta, maka dia menjadi sangat kikir, menjadi bakhil. Padahal di dunia ini semuanya adalah kekurangan. Kalau di dunia ini tidak ada yang apa ya? Seorang yang sudah punya apa? Bahkan seorang itu sudah memiliki dunia ini tuh akan ingin mendapatkan dunia selanjutnya. Jadi tidak ada kesempurnaan di dunia ini. Tidak ada apa namanya itu full, ya. Tidak ada orang yang merasa bahwa saya sudah cukup, ya. Karena di dunia ini semuanya pasti selalu merasa kekurangan. Oleh karena itu Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada umatnya bersedekah. Selalu mencontohkan kepada umatnya bagaimana Rasulullah SAW itu adalah orang yang sangat dermawan, ya. Sehingga suatu ketika Rasulullah SAW ada seorang sahabat diberikan harta oleh Rasulullah SAW yang sangat banyak, kemudian pulang ke kampungnya, kemudian berdakwah di kampungnya, kemudian dia mengajak kepada orang-orang yang di kampungnya, wahai teman-teman sekalian, masuklah ke dalam Islam karena sesungguhnya Islam itu adalah sangat dermawan. Dan ini adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal musallin. Tadi ketika disebutkan bahwa orang-orang yang kafir itu adalah suka berkeluh kesah, kemudian ketika ditimpakan kepada mereka kebaikan maka mereka sangat kikir. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, bertolak belakang dengan sifat-sifat orang-orang yang kafir, yakni illal musallin, ya. Kalau kita melihat di ayat ini, ayat ke-21, ayat ke-22, seolah-olah itu bersambung. Padahal sebenarnya ini penjelasan yang berbeda. Ya. Seolah-olah masuk pada paragraf baru. Yani ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang kafir, maka di sini Allah Subhanahu wa taala illal musalli. Mengatakan illal musalli.
Artinya adalah illal muttaqina lis-shalah, ya. Kecuali orang-orang yang bertakwa yang senantiasa menegakkan salat. Ya. Di surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, innallaha bin-nasi lara'ufur rahim." Di situ juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan iman di situ, ya. Di situ tidak menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan tentang kata salat, akan tapi hanya menjelaskan tentang iman. Dan para ahli tafsir mengatakan bahwa kata iman di sini adalah artinya adalah salat. Kenapa iman itu selalu identik dengan orang yang mukmin, itu selalu identik dengan orang yang menegakkan salat? Ini menunjukkan bahwa salat bagi orang-orang yang beriman adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Sesuatu yang sangat penting. Sehingga disebutkan kata iman pun menunjukkan bahwa itu adalah arti dari salat. Kemudian di ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina hum 'ala salatihim daimun." Kalau tadi di ayat yang ke-22 Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang salat, orang-orang yang salat itu tidak akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir, seperti suka berkeluh kesah. Jadi kalau kita orang-orang yang senantiasa beriman, orang-orang mukminah yang senantiasa menjaga salat kita, kemudian kita masih suka berkeluh kesah, seolah-olah tidak menerima apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita diuji dengan kesusahan, maka ini harus dipertanyakan kembali, muhasabah diri, ya. Karena orang-orang yang mukmin, orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya itu tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina hum 'ala salatihim daimun." Ya. Mereka yang tetap setia melaksanakan salat mereka, yakni alladzina yuhafizuna 'ala adaiha fi jami'il awqat. Yakni orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya, orang-orang yang beriman yang tetap menjaga salatnya, menunaikan salatnya tepat waktu. Semua salatnya tepat waktu. Sehingga dia tidak terhalangi oleh kesibukan apapun. Kesibukan apapun yang dia lakukan, maka ketika masuk waktu sholat, maka dia akan tidak akan terhalangi oleh semua urusan-urusan dunia. Jadi mereka tidak sekedar hanya menjaga sholat saja di tepat waktu, tapi terus menjaga sholat itu supaya tidak bolong, supaya tidak terlewatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mal ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qallah." Bahwasanya amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu yang terus-menerus dilakukan walaupun hanya sedikit. Ya. Yang termasuk di dalamnya bahwa salat itu terus melakukan salat dan jangan sampai terlewat atau bolong-bolong salatnya. Jadi kata daimun di sini adalah terus menerus. Bahkan ahli tafsir mengatakan bahwa kata daimun terus menerus, kalau artinya di Depak ini adalah terus menerus, ini tafsirannya adalah khusyuk di dalam sholatnya, ya. Disertai dengan tumakninah, ya. Ya, jadi kata daimun kadang-kadang dipakai untuk untuk khusyuk dalam sholat. Kadang-kadang juga kata daimun itu diartikan dengan ketenangan. Ketika sholat itu merasa tenang, sehingga tidak terburu-buru, ya. Seperti orang-orang yang dikejar, itu tidak, ya. Jadi orang-orang yang beriman itu senantiasa sholat dalam keadaan tumakninah. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum." Ya. Jadi tadi yang pertama adalah sholat. Kemudian yang kedua ini adalah orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang di dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, ya. Orang yang memiliki harta, mereka itu memiliki harta bagian tertentu, yakni apa? Walladzina fi amwal nasiban muayyan. Ya. Faradahullahu alaihi, yaitu bagi harta orang yang beriman ada bagian tertentu yang wajib kita keluarkan,
yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita keluarkan zakatnya. Ya. Maka kata hakum ma'lum, di sini ada kata hakum ma'lum, bagi sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa itu bukan zakat. Ya. Ini sebagian penafsiran ya, walaupun sebagian penafsiran yang lain mengatakan ini ada haknya, maksudnya dikeluarkan zakatnya. Tapi bagi sebagian ulama mengatakan ini bukan zakat, tapi ini adalah sedekah, ya sedekah biasa. Kenapa? Karena dilihat dari ayat ini turun sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman dari dulu sebelum mereka itu mengetahui sebelum turunnya ayat tentang perintah untuk berzakat, mereka itu memang sudah dermawan. Ya. Mereka sudah suka memberi, suka bersedekah, ya. Karena di ayat ini sebelum Allah Subhanahu wa taala merintahkan menurunkan ayat tentang wajibnya mengeluarkan zakat. Dan pendapat yang kedua inilah yang menunjukkan bahwa orang yang beriman tadi itu senantiasa selalu menjaga hartanya dari walaupun belum diturunkan perintah zakat, tapi selalu mengeluarkan hartanya itu dengan gemar bersedekah. Ini menunjukkan kedermawanan yang terus-menerus dilazimi bagi orang-orang yang beriman. Kemudian, kepada siapa mereka keluarkan? Kepada siapa mereka keluarkan harta yang tersebut? Lisa'ila wal mahrum. Ya. Kepada orang yang miskin, yang meminta-minta maupun yang tidak meminta. Maupun yang tidak meminta. Liman yas'aluhum ma'unah wa liman yata'affafu an sa'iliha, ya. Bagi orang-orang yang bagi orang-orang yang suka meminta, ya, karena kekurangan, meminta pertolongan, dan juga terhadap orang-orang yang menahan dirinya untuk meminta-minta. Nah, tapi bagi orang-orang yang beriman yang senantiasa akan mengeluarkan hartanya, maka hendaklah peka, ya. Ketika ada keluarga atau mungkin tetangga yang walaupun dia tidak meminta, maka kita harus peka, ya, melihat bahwa ini orangnya memang ta'affuf, dia menjaga ifahnya, menjaga harga dirinya untuk tidak meminta-minta, tapi tetap kita berikan kepada mereka. Ya. Jadi di ayat ini ada dua hal yang harus kita perhatikan, bahwa sedekah yang diberikan kepada orang-orang yang meminta maupun sedekah yang diberikan kepada orang-orang yang tidak meminta padahal butuh. Padahal butuh. Baik. Kemudian ayat selanjutnya, walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Dan orang-orang yang percaya, orang-orang yang membenarkan dengan adanya hari kiamat, hari pembalasan. Walladzina yu'minuna biyaumil hisab. Itu orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya hari hisab. Wa yasta'idduna lahum bil a'malis shalihah. Ya, karena dengan percayanya, karena dia percaya dengan adanya hari hisab, maka dia melakukan persiapan kepada mereka li'a'malis shalihah, untuk beramal soleh. Ini sangat bertentangan dengan sifat orang-orang yang kafir, di mana orang-orang yang kafir di ayat-ayat sebelumnya mereka tidak percaya dengan adanya hari hisab, sehingga yang membuat mereka itu tidak peduli, dengan membuat mereka itu sangat pelit perhitungan, ya. Karena kenapa? Karena mereka itu tidak percaya dengan adanya hari hisab. Mereka tidak yakin dengan adanya hari pembalasan, ya. Maka bagi orang-orang yang beriman, memberikan hartanya kepada orang lain, yaitu menginfakkan hartanya, mengeluarkan sedekahnya kepada orang lain, adalah seperti menabung pahala untuk hari akhirat. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Ini di ayat selanjutnya, bahwa orang-orang yang walladzina hum, dan orang yang mereka min adzabi rabbihim, takut terhadap dari adab Rabbnya, musyfiqun, mereka merasa takut, ya. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang merasa takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala. Karena buah keimanannya, karena buah keimanan dan kepercayaan dirinya kepada adanya hari akhirat, adanya hari
hari kebangkitan, maka orang-orang yang beriman itu adalah khasyi', ya, khasyi'un min adabillah, ya. Mereka takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir, ya. Di ayat yang ke-28, inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun, ya. Karena sesungguhnya azab Rabb mereka tidak ada seorang pun yang merasa aman. Tidak ada seorang pun yang merasa aman. Jadi di sini kita senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah, memberikan harta, ya, mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, mengeluarkan infak. Itu untuk apa? Karena kita merasa bahwa itu adalah tabungan kita di akhirat. Mudah-mudahan dengan keluarnya kita mengeluarkan harta tersebut akan menyebabkan kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada orang yang bisa bisa merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan ciri-ciri orang yang beriman selanjutnya adalah orang-orang yang memelihara kemaluannya, ya. Memelihara kemaluannya angkul lima harramallahu alaihim, dari semua apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dua hal yang menggelincirkan, yang paling banyak menggelincirkan manusia, ya, ke dalam neraka jahanam adalah fitnah syubhat dan fitnah syahwat, ya. Dan fitnah syubhat adalah pada zaman zaman ini bisa menyebabkan seorang itu tercabutnya keimanan dari diri seorang. Kenapa? Karena kekufuran, ya. Karena kufurnya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga menyebabkan seorang itu terkena dengan syubhat, ya. Terkena fitnah syubhat. Dan fitnah syubhat ini banyak orang yang tidak sadar kalau dia terkena fitnah syubhat. Kalau fitnah syahwat itu orang tahu ketika dia minum khamar, ketika dia berzina atau melakukan syahwat-syahwat yang lain, maka dia akan menyadari dirinya, walaupun orang yang orang yang dalam keadaan mabuk, ketika kita ditanya kamu sedang melakukan maksiat, pasti dia tahu dia sedang melakukan maksiat, dia sedang melakukan dosa. Akan tapi bagi orang-orang yang terkena fitnah syubhat, kadang-kadang tidak merasa kalau dia melakukan sebuah dosa dan dia merasa aman, ya. Contohnya apa, ummahat? Ketika seorang melakukan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seolah-olah merasa bahwa ini adalah sedang melakukan ibadah, padahal itu tertolak dan bahkan diancam dengan api neraka. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, badirul a'mali fitan, ya. Bersegeralah melakukan amalan-amalan solih sebelum datangnya fitnah, ya. Kaqita'il lailil mudlim, sebagaimana fitnah tersebut seperti potongan-potongan malam. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsil kafir. Kadang-kadang seorang itu ketika di pagi hari dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata di sore harinya sudah menjadi kafir. Wa yumsil mu'mina wa yusbihul kafir, dan kadang-kadang di sore harinya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata di pagi harinya menjadi kafir. Kenapa? Ya bi'udinihi li'aradid dunia, karena mengharapkan sedikit keuntungan dari dunia. Nah, ini harus berhati-hati di sini. Jangan sampai kita terlalaikan karena kehidupan dunia sehingga kita menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka. Ini buat para mukmin, ya, buat para laki-laki. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, atau dia memiliki hamba sahaya, ya. Kenapa? Fa innahum ghairu malumin, karena sesungguhnya demikian itu tidaklah tercela.
Jadi ada dua ya yang dibolehkan ya, dan saat ini tuh sudah tidak ada lagi hamba saya, jadi hanya istri saja. Jadi di sini adalah fitnah syahwat. Jadi fitnah syahwat itu yang bisa menebar syahwat saat ini ya. Kalau kita melihat di mana-mana itu bahkan masuk ke dalam rumah-rumah ya, ke dalam kamar ya, tentang fitnah syahwat ini ya. Kadang-kadang buka HP langsung ada iklan-iklan yang luar biasa, dan ini adalah ujian bagi laki-laki yang mana perempuan sekarang ini banyak yang menonjolkan auratnya. Baik. Oleh karena itu selalu diingatkan badirul a'malis sholih ya. Bersegeralah melakukan amalan solih, karena dengan melakukan amalan solih manusia akan terhindar dari melakukan maksiat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famani batagha wara'a dzalika faulaika humul adun." Maka barang siapa yang mencari-cari di luar wara'a dzalika, di luar, di belakang yang demikian tadi, faulaika humul adun, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Artinya apa? Artinya barang siapa yang mencari-cari selain istri dan hamba sahaya tersebut, mencari di luar seperti berzina, melakukan homoseks atau melakukan lesbian, ya, maka ini adalah sesuatu yang melampaui batas. Disebutkan oleh ahli tafsir, faman talaba liqada'i syahwatihi ghairu zaujat bitahlukat ya. Faulaika hum al-mutajawizuna halalan ilal haram ya. Barang siapa yang melampaui syahwatnya kepada selain istri dan hamba sahaya yang dia miliki, maka orang yang seperti ini akan termasuk orang yang melampaui batas, yang tadinya ada yang halal menjadi menuju kepada yang haram. Melampaui batas dari yang halal menuju kepada yang haram. Walladzina li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kemudian selanjutnya, dan orang-orang yang memelihara amanah ya, memelihara amanah wa ahdihim ya, dan janjinya. Jadi ra'un memelihara. Jadi ciri orang yang beriman selanjutnya adalah orang-orang yang memelihara janji, memelihara amanah. Ketika diberikan oleh amanah kepada masyarakat, ketika diberikan amanah, maka hendaklah dia penuhi amanah tersebut ya. Jangan sampai menjadi orang yang munafik ya. Disebutkan para ahli tafsir bahwa walladzina hum hafizuna li amanatihim billah, bahwasanya mereka menjaga amanah-amanah mereka untuk apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang memelihara amanah karena amanah itu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni orang-orang yang menjaga janjinya, ketika berjanji maka hendaklah dia jaga ya. Kemudian di sini Rasulullah SAW memberikan ciri-ciri bagi orang-orang yang munafik, yaitu apabila dia haddatsa, dia berkata-kata, maka dia akan berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, barang siapa ciri-ciri munafik yang selanjutnya adalah ketika dia berjanji maka dia tidak menepati. Wa idza tumina khana, dan apabila diberikan amanah dia berkhianat. Nah, zaman sekarang ini tuh sudah kita melihat di depan mata kita itu banyak sekali yang ketika diberikan amanah ternyata khianat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ketiga, walladzina hum li syahadatihim qaimun. Dan orang-orang yang berpegang teguh ya di syahadatihim ya, orang-orang yang bersyahadat ya, mereka adalah orang-orang yang bersyahadat, qaimun, berpegang teguh. Artinya syahadat yang mereka lakukan, kesaksian yang mereka lakukan itu benar-benar teguh, tidak goyah ya. Yang mana akan dimaksud di sini, yaitu orang-orang yang menunaikan kesaksian ya, maka dia benar-benar menunaikan kesaksian tersebut dengan benar, dengan jujur, tanpa mengubah atau menyembunyikannya.
Walaupun yang menjadi di sini kita misalkan menjadi saksi dalam satu masalah, kemudian ternyata ini adalah memberatkan kepada keluarga kita, maka tetap kita harus berbuat jujur. Karena kalau tidak berbuat jujur, maka kita akan mendapatkan siksa di yaumul qiyamah. Kita akan mendapatkan balasan di hari kiamat. Maka di sini kejujuran itu sangat sangat sulit kecuali orang-orang yang beriman. Makanya disifati bahwa kejujuran itu hanya bisa dilakukan bagi orang-orang yang beriman. Jujur menyampaikan persaksian. Ummahatillah rahimakumullah, di kata syuhada atau syahadat, ya. Syahadatin billah di sini yaitu sebagian ulama mengatakan syahadat di sini artinya adalah syahadat yang yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwa syahadat di sini ketika seorang sudah pernah bersyahadat, maka hendaklah memurnikan syahadat itu terus-menerus. Memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus, tidak melakukan kemusyrikan. Ya. Itu pendapat yang kedua. Kemudian kita lanjut ke ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun." Ya. Dan orang-orang yang memelihara salatnya. Dan orang-orang atas salatnya yuhafizun, mereka pelihara. Kita melihat bahwa di ayat-ayat yang pertama tadi kita baca, illal musallin, ya, kecuali orang-orang yang salat, ya. Saya ulang kembali ya, saya cari lagi. Ya, illal musallin, kemudian alladzina hum musallin. Kemudian ayat yang ke-23, tadi ayat ke-22 illal musallin, kemudian ayat ke-23 alladzina hum 'ala salatihim daimun, ya. Mereka terus-menerus melakukan salat. Maka di ayat yang ke-34 ini Allah Subhanahu wa taala mengulang lagi. Walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang menjaga salatnya, memelihara salatnya. Di sini di dalam tafsir disebutkan bahwasanya walladzina hum yuhafizuna 'ala ada'is salat. Ya. Orang-orang yang menjaga salatnya, ya. Menunaikan salatnya dan terus dia jaga, wala yuhalluna bi syai'in min wajibatiha, dan tidak pernah melalaikan dari kewajiban dalam salat tersebut. Kalimat yuhafizun, ya, kalimat yuhafizun ditafsirkan oleh para ulama berkaitan di sini adalah kualitas. Kalau tadi di ayat sebelumnya bahwasanya daimun itu terus melakukan salatnya dengan khusyuk, ya, kata khusyuk dengan tumakninah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali yuhafizun, artinya adalah kualitasnya. Kualitas salat itu. Jangan sampai kita hanya menggugurkan kewajiban saja. Ya. Jadi diulang kembali saking pentingnya salat ini bagi orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali di ayat yang ke-34 ini. Yakni walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Jaga kualitasnya, jaga kualitas sholat tersebut. Ya. Kalau tadi daimun tidak bolong-bolong, ya, tidak tertinggal, terus-menerus dilakukan. Kalau di sini kualitas sholatnya. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Mu'minun, ya. Kalau kita melihat kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu mengulang-ulang kata sholat ini, ya. Karena sholat itu sangat penting, ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum 'ala sholatihim khashi'un. Ya. Kalau dalam surah Al-Mu'minun itu disebutkan sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman yang mana mereka di dalam sholatnya itu khashi'un, ya, khusyuk di dalam sholatnya. Maka di dalam surah Al-Ma'arij ini Allah Subhanahu wa taala mengulang walladzina hum 'ala sholatihim yuhafizun. Jadi orang-orang yang beriman itu identik dengan sholat. Keimanan itu identik dengan sholat. Sholatnya dijaga, daimun, khasyi'un, yuhafidun. Saking pentingnya sholat ini. Selalu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga, jangan sampai terlewatkan, jangan sampai bolong-bolong. Kemudian yang ketiga, khasyi'un, khusyuk di dalam sholat.
Karena salat ini adalah sesuatu yang mesti dan wajib kita menjaganya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menempatkan rukun Islam tentang salat ini adalah rukun Islam yang kedua. Setelah Allah Subhanahu wa taala, maka setelah beriman kepada syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua, rukun Islam yang kedua adalah ditempatkan tentang salat ini. Ya. Kemudian ayat yang ke-35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ketika semua yang kita bahas tadi, illal musallin alladzina hum fi salatihim daimun, sampai di ayat yang terakhir ini, yakni orang-orang yang menjaga salatnya, orang-orang yang senantiasa salat yuhafizun, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika fi jannati mukramun. Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga. Mereka akan mendapatkan surga. Mukramun, mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Mereka adalah orang-orang yang disifati dengan sifat yang mulia. Sehingga mereka menempati surga yang penuh dengan kenikmatan. Mukramuna fiha likulli takrim. Ya. Mereka dimuliakan di dalamnya, di dalam surga tersebut, dengan segala kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam surga. Ya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu para akhwat, inilah fungsinya kita senantiasa memahami, sedikit demi sedikit memahami Al-Quran. Untuk apa? Untuk memudahkan kita mentadaburi, kemudian kita hayati apa isi di dalam Al-Quran tersebut, apa isi ayat-ayat tersebut, kemudian kita mengambil pelajaran di dalamnya. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Ya, jadi yang pertama adalah kita memahami terjemahannya, kita pahami artinya, kemudian kita berusaha untuk mentadaburinya, kemudian kita hayati apa yang kita baca tersebut, kemudian kita ambil pelajaran di dalamnya. Setelah itu kita sama-sama berjanji kepada diri kita sendiri, ya, berjanji untuk sama-sama mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita sekalian agar tetap berada di atas hidayah, inayah, tetap berada di jalan Shiratal Mustaqim. Barakallahu fikum. Untuk hari ini kita cukupkan. Ada mungkin yang mau didiskusikan atau kita tutup? Sudah jam berapa ya? Sudah jam 5 lewat ya. Barakallahu. Kalau tidak ada, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair, wabarakatuh. Jazakan khairan Wa sajati. jazakumullahu khairan. El, jazakan kasiran. Umi Putri ya yang buka. Umi Putrinya lagi. Ya, kita keluar aja. Elnya lagi sibuk. Izin live. Yang Nani.